أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكرك فان له معيشة ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi pada subuh hari ini kita bersama sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa berjamaah, dan mengaji berjamaah. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita senantiasa memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula mari senantiasa kita berupaya meningkatkan intensitas selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk subuh hari ini kita akan mencoba melihat seperti apa itu tasawuf sesuai dengan permintaan dari Pak Anto, maksud dia saya, bahwa kita mau mencoba melihat itu. Sebelum kita membahas materi-materi yang ada dalam tasawuf itu perlu dikenal dulu. Kenapa ada orang sebahagian kecil manusia ini, umat Islam ini yang tidak menerima tasawuf itu? Makanya perlu kita perjelas. Baik kitab-kitab klasik ataupun kitab yang modern. Saya dua buah kitab saya bawa ini. Ada kitab klasik, ada kitab modern menyangkut masalah tasawuf. Kitab klasik ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Kalau ini yang kitab yang saya bawa yang satu modern, yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini adalah mufti Mesir. Mufti Mesir. Kalau mufti Mesir itu artinya sekalipun tidak sama dengan menteri agama, tapi di atas menteri agama mufti. Mufti itu artinya lembaga yang menentukan haram dan tidaknya sebuah perbuatan, halal dan tidaknya sebuah kegiatan. Itu namanya mufti. Al-Iftah, memberi fatwa, yang diketuai oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini bukunya, dan alhamdulillah saya pernah belajar beliau. Apa kesimpulannya dari semua dua buku kitab ini? Beliau ini mengatakan ad-dinu, di kesimpulannya ad-dinu huwa tasawuf. Agama itu sesungguhnya adalah tasawuf. Substansinya ini. Kalau ada yang membantah silahkan pinjam buku saya dan dibaca dan dikritisi. Kalau mau objektif, silahkan dibaca ini kitab, karena ini kitab membahas sejak mulai pendekatan klasik Sesudah itu kemudian modern, akhirnya dia mengambil kesimpulan.
ad-dinu huwa tasawuf. Ternyata agama itu pada hakikatnya adalah tasawuf. Dan kalau memang kita melihat bahwa dari segi kesejarahan, jadi ini pengantar dulu belum kita membahas, supaya ada pemahaman kita tentang apa itu ilmu tasawuf. Dari segi kesejarahan, hampir semua ilmu di dalam Islam, ilmu di dalam Islam itu belakangan baru muncul. Belakangan. Ilmu tauhid nanti belakangan baru muncul, tapi persoalan tauhid sudah ada. Ilmu tajwid belakangan baru muncul, tapi tentang cara membaca Al-Quran dengan benar sudah ada. Ilmunya baru belakangan. Ilmu fikih belakangan baru muncul, tapi cara beribadah yang benar sudah muncul, sudah ada dipraktekkan oleh Rasulullah. Bisa dipaham sampai di sini dulu ini. Ya. Ilmu fikih itu belakangan baru muncul, tapi cara beribadah yang benar sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan pendekatan fikih. Pendekatan fikih itu adalah pendekatan yang mengatur gerak fisik manusia dalam beribadah. Fikih itu mengatur gerak fisik dalam beribadah. Kalau takbir, ya ucapkan Allahu Akbar, nggak boleh kata yang lain. Nggak boleh Allahul Qadir, nggak bisa. Allahu Akbar itu sudah diatur dalam ilmu fikih. Apakah belum dilakukan Nabi pada saat itu? Oh sudah. Jadi belakangan muncul ilmunya. Sama dengan tasawuf ini adalah substansinya mengatur iramanya pergerakan rohaniah untuk mensucikan hati, mensucikan diri. Itu ilmunya di situ. Tapi apakah di zaman Nabi tidak ada proses untuk mensucikan diri? Oh dari dulu. Mungkin Nabi lah peletak utama, pengajar utama, dan pengamal pertama tentang tasawuf itu. Ilmunya baru belakangan. Ini kan selalu banyak kita dengarkan, tidak ada di zaman Nabi itu ilmu tasawuf. Iya ilmu, jadi ilmu tauhid ada di zaman Nabi? Tidak ada di zaman Nabi itu ilmu tauhid. Ilmu tajwid tidak ada di zaman Nabi. Ilmu tajwid munculnya kapan? 200 Hijriah baru muncul ilmunya. Tapi apakah praktik membaca Al-Quran tidak ada di zaman Nabi? Ini yang perlu kita pahami. Sama ilmu fikih itu belakangan baru muncul ilmu fikih. Apakah pengamalan dalam beribadah yang mengatur gerak fisiknya, anggota tubuh kita dalam beribadah tidak dilakukan oleh Nabi? Oh Nabi lah pelaku pertama. Nabi lah pengajar pertama. Sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang mengatur irama pergerakan rohaniah kita dalam kehidupan ini. Apakah di zaman Nabi tidak ada itu? Oh Nabi lah pelaku pertama dan utama. Jadi kalau begitu, kalau Nabi pelaku utama dan pertama ilmu fikih, maka Nabi lah peletak utama dan pertama pelaksana pelaku dari tasawuf itu. Sekalipun kita tidak menemukan kata-kata tasawuf, ya, ini kan menjadi perdebatan kencang ini kata-kata tasawuf itu berasal dari kata mana? Ulama-ulama kita tidak perlu memperdebatkan persoalan nama, tapi ajarannya seperti apa? Seperti apa? Ya. Sama dengan ilmu tajwid tidak ada dalam Al-Quran ilmu tajwid. Tapi tujuannya apa? Di situ substansinya. Akhirnya ini Syekh Al-Jum'ah mengambil kesimpulan, oh ad-dinu huwa tasawuf. Tentu ada yang bisa menerima hal ini, ada yang tidak bisa.
Nah, kalau ada yang mau mengkritisi, saya dengan ikhlas memfotokopikan, karena saya tidak mau kasih aslinya, fotokopikan kitab ini dan dia bahas, silakan. Baru bikin buku untuk ini. Nah, itu yang kita tahu tentang peristilahan tasawuf dan praktik dalam pelaksanaannya. Apakah tidak ada dukungan-dukungan dari Al-Quran dengan pernyataan-pernyataan oleh yang disampaikan oleh Al-Jumu'in? Kalau kita mau ambil kesimpulannya, wah, terlalu berat kalau ini mau dibaca satu-satu kesimpulannya. Hampir semua definisi yang klasik, yang modern, dia beliau angkat, kemudian mengambil kesimpulan. Jadi salah satu yang beliau mengatakan di sini dalam kesimpulannya, izan hiya fikratun qadimah tajtami'u kulluha fi laqabil hikmah. Ini tasawuf adalah pemikiran klasik. Kalau pemikiran klasik artinya sejak Rasulullah SAW. Apa itu? Tajtami'u kulluha, seluruh pergerakan tasawuf itu fi laqabil hikmah. Fi laqabil hikmah adalah untuk mendapatkan keberhikmahan, hikmah, kemampuan untuk berhikmah. Apa bedanya antara ilmu dengan hikmah? Hikmah itu kan berasal dari hakimun. Hakimun itu adalah berilmu juga, tapi setingkat di atas ilmu. Hakimun itu setingkat di atas ilmu. Makanya hakim-hakim itu dikatakan hakim, karena ilmunya melebihi di atas ilmu, melebihi setingkat di atas ilmu. Katakanlah al-hikmah, karena al-hikmah itu mampunya menangkap kebenaran-kebenaran di balik realitas kehidupan yang kita hadapi. Apakah itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Boleh jadi ada yang dibenarkan oleh ilmu tapi tidak dibenarkan oleh hikmah. Boleh jadi dibenarkan oleh ilmu tapi tidak dibenarkan oleh hikmah. Seperti saya sudah pernah sampaikan di sini, contohnya itu kata-kata kafir. Menyebut kata kafir kepada non-muslim itu ilmu benar, tapi tidak wajar. Tidak wajar. Masa mau kita sini dulu orang kafir? Di mana kita tinggal dekat di kompleks ini dekatan dengan orang kafir itu. Akal menerima, tapi hikmah tidak menerima. Kenapa? Merusak hubungan. Masa mau dibilang orang? Apakah mengurangi keyakinan kita akan kekafiran orang? Tidak mengurangi. Tidak mengurangi sedikit pun kekafiran orang itu, keyakinan kita akan kafirnya orang, karena Al-Quran berkata begitu. Tapi karena kita lagi mencari sesuatu yang lebih terbaik daripada itu. Inilah hikmah. Menurut beliau ini, semua kandungan tasawuf itu berkisar di situ. Al-hikmah. Dan disebutkan referensinya. Referensinya siapa itu? Dia kutip dari Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu bukan klasik, bukan juga modern, tapi pertengahan. Seperti itu tentang tasawuf dulu. Nah, mari kita lihat bagaimana dukungan Al-Quran terhadap kata tasawuf ini. Mari kita mencoba melihat dalam satu ayat. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu.
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian berdiri tegak lurus terhadap pernyataannya itu, maka akan turun malaikat untuk menghilangkan rasa sedihnya dan rasa takutnya. Kalau begini, apakah cukup kita hanya berkata Tuhan saya adalah Allah? Dari teks ayat ini ada kata-kata summa, tidak cukup. Coba perhatikan. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah. Tidak titik di situ. Summa. Setelah dia berkata Tuhanku adalah, summa, kemudian. Itu berarti tidak berhenti di situ. Summa istaqamu, berdiri tegak lurus terhadap apa yang dia katakan. Istiqamu, kita katakanlah istiqamah, itu menjadi bahasa kita itu. Kemudian istiqamah terhadap apa yang dia ucapkan. Apa buahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi kalau begitu, rasa-rasanya tidak cukup kita hanya mampu berkata Tuhanku adalah Allah. Perlu ada upaya, perlu ada jalan yang kita harus tempuh. Nah, jalannya ditempuh itu menuju Allah. Inilah yang dirintis oleh ilmu tasawuf. Inilah yang dirintis oleh ilmu tasawuf. Dibabat supaya lewat. Kan coba di dalam Al-Quran ini kan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, Rabbunallah, tidak titik di situ. Summa, kemudian berarti ada langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya itu? Istiqamu, mencari jalan yang bisa ia menuntun, mempergerakkan dirinya untuk tetap berada, berdiri tegak dalam mencap apa yang diucapkan Tuhan saya adalah Allah. Mencari jalan yang harus ditempuh menuju Allah. Sehingga dalam dunia tasawuf itu membuka ruang untuk menempuh jalan melalui tahapan-tahapan dan melalui kemajuan-kemajuan spiritual, melalui perjalanan tahapan-tahapan. Satu stasiunnya, tahapan-tahapannya itu. Saya kira sudah kita terangkan itu, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kesadaran kita mesti melewati tahapan-tahapan ini baru sampai kepada Allah. Al-Aqwan, saya sudah pernah terangkan ini. Al-Aqwan, Al-Af'al, As-Sifat, baru sampai kepada substansi. Bagaimana mau konsisten berkata Allah adalah Tuhan kami, tapi kita tidak menempuh jalan untuk mencapai hal itu? Ini yang dirintis oleh ilmu tasawuf. Sehingga kita mau mengatakan, jadi kalau demikian adanya, tasawuf adalah jalan yang ditempuh menuju Allah melalui berbagai tahapan-tahapan dan kemajuan spiritual. Untuk apa yang mau dicapai di situ? Berdiri tegak lurus dalam pernyataan Rabbunallah, konsisten dalam praktik kehidupan kita, Allah adalah Tuhan saya. Oh, tidak semudah itu langsung mengucapkan, langsung melekat. Apakah langsung orang menjadi profesional? Oh, enggak, melalui perjalanan panjang. Ali bin Abi Thalib saja bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa jalan yang terdekat, yang termudah dan tergampang yang saya bisa lalui untuk sampai kepada Allah?
Kata Rasulullah, dawamu zikr, zikir yang tak pernah berjeda. Mencari jalan. Ali bin Abi Thalib mencari jalan. Mencari jalan. Kenapa kita yang mau menutup jalan itu? Kenapa kita yang mau menutup jalan itu? Apa pangkat kita? Selevelkah kita dengan Ali bin Abi Thalib? Tidak cukup hanya berkata Allah Rabbuna. Ada definisi klasik berkata begini: qat'ul manazil qalbiyyah bi raf'i sifat nafsiyah li tahaqquq bil maqamat ruhaniyah wal awsaf al haqqaniyah. Artinya ini qat'ul manazil qalbiyyah, menembus barantara hati dengan meningkatkan kualitas psikologis birafi sifat nafsiyah ditahaqquq bil maqamat, untuk mencapai tingkatan spiritual wal awsafil haqqani, dan mencapai sifat-sifat yang sejati. Jadi kalau bukan sifat-sifat sejati, sifat apa yang sifat sejati? Itu adalah sifat Allah. Jadi menembus belantara hati dengan meningkatkan kualitas psikologis. Nanti kita akan, baru saya bawa ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya ini, yang dia babat pertama adalah kualitas nafsu. Kualitas nafsu itu yang pertama dibabat, mau seperti apa adanya. Saya tadi buka-buka beberapa kitab untuk kita belajar bersama. Kurang lebih tadi ada sekitar 17 kitab tasawuf itu saya harus kesimpulan. Jadi, padahal kalau dilihat dari waktu hampir mulai itu dari Kendari, saya akan bertemu Kendari lagi. Karena saya berpikir terus, karena ada WA-nya Pak Anto, tanya tasawuf yang perlu dirubah. Wah, perlu membaca referensi-referensi. Nah, jadi menembus belantara hati. Artinya apa? Sudah berkaitan dengan persoalan tazkiyatun nafsi. Sudah berkaitan dengan tazkiyatun nafsi. Yang tidak mau menghargai, yang tidak mau mengakui namanya tasawuf, tapi mengakui namanya tazkiyatun nafsi. Ya, karena ada begitu. Tidak mengakui namanya tasawuf, tapi mengakui namanya tazkiyatun nafsi. Nah, untuk sampai kepada tazkiyatun nafsi, ilmu yang dipakai adalah tasawuf. Tidak bisa ilmu fikih dipakai untuk tazkiyatun nafsi, tidak bisa. Nah, kira-kira siapa yang mengajarkan kita tentang ilmu tazkiyatun nafsi yang pertama? Rasulullah. Siapa pelaksana pensucian jiwa yang pertama? Rasulullah. Jadi kalau begitu, apa tidak kita bisa berkata penuntun utama, pelaksana utama tentang tasawuf adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita? Apa yang salah tentang tasawuf sampai ditantang? Ada itu pernyataannya penggawanya Wahabi di sini, karena Zulkarnain. Itu kan pernyataan betul-betul memperlihatkan kebodohan berpikir. Apa dia bilang? Jangan kamu sholat seperti sholatnya orang tasawuf. Masuk akal dapat bicara. Ini namanya orang pintar berbicara yang dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Kalau kau tidak punya ilmu tentang itu, jangan bicara tentang itu.
Nah ini berani berkata begitu. Berani berkata begitu, janganlah kamu salat seperti salatnya orang sufi. Berarti orang dia tidak tahu namanya itu berkata begitu. Apa yang muncul kalau begini? Fitnah. Jadi ini orang beragama dan menyempurnakan kefitnahannya dalam beragama. Kita tidak mungkin kita mau keluar kata-kata seperti itu kalau tidak ada aksi. Jadi kita menghadirkan reaksi. Ini menjadi masalah tidak membaca kitab lantas mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Ini kan yang kita terangkan tadi, apa tidak berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Mereka mengakui namanya tazkiyatun nafs, tapi tidak mengakui ilmu yang bisa mencapai ke situ. Ilmu apa yang mau dipakai untuk mencapai tazkiyatun nafs, kesucian hati, kesucian diri? Ilmu fikih. Saya harus berkata itu omong kosong, bukan omong kosong, omong kosong. Karena ilmu fikih SOP-nya SPO atau SOP? SOP ya. SOP-nya itu ilmu fikih pergerakan fisik. Pergerakan fisik. Kesucian jiwa pergerakan apa? Pergerakan fisik atau pergerakan rohania? Bagaimana mau ketemu Pak Masih? Bagaimana bisa mau ketemu? Yang mengatur gerakan fisik umumnya justru gerakan fisik diatur oleh gerakan rohania. Itu yang harus dipaham. Ini contohnya ini. Karena ini kita ambil contoh karena dia sendiri yang berkata begitu. Kasih keluar kata-kata begitu karena otaknya tidak diatur oleh gerakan jiwa yang suci. Otaknya itu sehingga dia keluarkan kata-kata begitu. Diatur, dikendalikan oleh bukan jiwa yang suci. Ayo keluarlah macam-macam. Saya simpan-simpan itu videonya itu. Kasihannya orang ini. Makanya waktu kita bukan persoalan benci, waktu konferensi Majelis Ulama dulu tahun berapa itu, udah mau masuk di komisi fatwa, saya jangan kasih masuk orang ini. Bahkan saya jangan kasih masuk anggota MUI orang seperti ini. Teman-teman bilang ini titipannya Pak Gubernur. Berarti oke lah kalau titipannya Pak Gubernur, simpan di komisi yang paling rendah ini. Tak bisa diakui ilmunya orang begini. Bukan persoalan benci, merusak. Anda kata bukan titipannya Pak Gubernur itu, oh sudah. Nah, saya memang agak kencang Pak. Nah, kebetulan saya diangkat sebagai ketua MUI yang membidangi fatwa. Wah, sudah. Itu namanya membenargunakan jabatan, bukan menyalahgunakan. Membenargunakan. Di situ topik kita berjuang. Jadi di sini letak masalahnya. Sebagian orang mengakui tazkiyatun nafs, tapi tidak mengakui ilmu yang bisa dipakai untuk mencapai tazkiyatun nafs. Nah, semua yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Bahkan dalam Al-Quran, kad aflaha man zakka. Beruntunglah orang yang mau mensucikan dirinya. Berbeda dengan Anda, fala tuzakku anfusakum. Nah, sinilah. Padahal ini dua ayat sama-sama menggunakan mensucikan, tapi kesannya berbeda. Coba, kalau kita mau tangkap sederhana, kita mau katakan sama aja. Ayat berkata begini, kad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini berkata fala tuzakku anfusakum. Apakah kita menerjemahkan jangan kau mensucikan dirimu?
Kalau letterlenya memang begitu. Jangan mensucikan dirimu. Itu tidak mungkin. Jadi kalau begitu, kita maknai fala tuzakku anfusakum, untuk menjadi hatimu suci, jangan memuji-muji kesucian. Jangan memuji-muji kesucian. Jadi harus mampu mempertemukan seperti itu. Karena kapan orang memuji-muji kesucian yang menjadi tidak suci? Kalau ada orang yang memuji-muji kesucian dirinya, menjadilah orang tidak suci, kotor. Wala tuzakku anfusakum. Sehingga kita temukan lagi pendapatnya ulama kita mengatakan tariqun ruhaniyun taslukuhul qulub wa taqta'uhul bil afkari ala hasbil aqaid wal basair. Ya, ini redaksinya lain tapi substansinya sama. Cuma motonya diambil lagi berbagai macam pendapat. Substansinya sama. Apa terjemahannya ini? Tariqun ruhaniyun, jalan spiritual. Taslukuhul qulub, yang dilalui oleh hati. Fataqta'uhu bil afkar, ia menempuhnya ala hasabil aqaid wal basair, menempuhnya melalui pikiran sesuai dengan keyakinan dan wawasan keilahian. Wawasan keilahian itu kita sering menyatakan adalah khatirun rabbani. Khatirun rabbani itu bisikan-bisikan Tuhan. Dan itu diperintahkan dalam agama. Mengindahkan itu bisikan-bisikan Tuhan dalam pergerakan kita. Aman itu. Kunu rabbaniyina. Cuma tidak bisa kita terjemahkan jadilah Tuhan, tidak bisa. Karena itu merusak. Tapi kita mengatakan kunu rabbani, wujud nyatakanlah sifat-sifat Tuhanmu dalam keseharianmu, dalam dirimu. Yang bisa mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam kesucian dirinya adalah mereka yang memiliki hati yang suci. Bagaimana mau menghidupkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya kalau hatinya tidak suci? Bagaimana mau menemukan kesucian kalau tidak menemukan caranya, tidak menemukan ilmunya, tidak ketemu? Khatirun rabbani. Nah, mari kita melihat yang mana banyak menstir kehidupan kita, kesadaran keilahiankah atau kesadaran nafsu atau kesadaran akal. Ini yang mau dicapai. Mudah-mudahan yang banyak menjadi komando dalam kehidupan kita ini adalah khatirun rabbani. Adalah kesadaran keilahian. Kita menginginkan seperti itu. Bukan khatirun nafsani, bukan kesadaran emosional, tapi kesadaran rabbani. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dalam kitabnya, ini rencana saya membaca sama kita semua, dan ini juga yang saya baca di Al-Markas, ini juga yang saya baca di Masjid Raya, ini juga saya baca di beberapa masjid di sini. Nah, karena ada permintaan, mungkin kita mau menerima bagaimana pemikiran Abdul Qadir Al-Jailani tentang perjalanan kesucian hati itu dalam artian tasawuf. Kitab ini terdiri dari 62 majelis. Dia istilahkan majelis. 62 majelisnya. Satu majelis itu panjang. Majelis pertama yang diutarakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya ini adalah bagaimana menundukkan namanya an-nafs. Situ dulu. Dalam berproses. Makanya dia dikatakan di sini.
Wakala Sayyiduna Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu bukratan yaumal ahad. Lengkap harinya Pak disebutkan. Pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 3 Syawal tahun 455 Hijriah disampaikan pernyataannya. Lebih 1000 tahun kapan? Nah itu hampir itu. Apa dia katakan? I'tiradu alal haqqi azza wa jalla inna nuzulil aqdari mautud din, mautut tauhid, wa mautut tawakkul, wa mautul ikhlas. Dia katakan begini, matihnya agama, matihnya tauhid, matihnya tawakal, matihnya keikhlasan adalah al-i'tiradu ala haqqi inda nuzulil aqdari. Terjadinya penentangan dalam hati kita terhadap apa yang Allah telah tetapkan untuk diri kita. Itu perlu membunuh agama, membunuh tauhid, membunuh tawakal, membunuh keikhlasan. Adanya penentangan. Sedikit pun sekecil apapun penentangan dalam hati kita terhadap ketentuan yang Allah berikan sudah membunuh agama itu. Bagaimana tidak menentang? Hatinya sudah suci. Nanti bisa berterima itu hati itu kalau dia suci. Makanya saya sering istilahkan itu hati yang berterima. Istilah kita adalah al-iqbal, hati yang berterima. Apakah hati kita sudah berada pada posisi itu? Berterima terhadap segala apa yang Allah putuskan untuk diri kita. Kalau belum berterima, masih perlu pendekatan-pendekatan ini. Nah, bentuk-bentuk penentangan itu, bentuk-bentuk penentangan hati itu, banyak. Ulama kita, saya sudah pernah sampaikan di sini, bentuk-bentuk penentangan hati itu, sikap hati dikatakan hati ini tidak berterima ketika ia berada pada al-jahl, kebodohan. Yang kedua, asyak, ragu. Yang ketiga, al-inad, menentang. Yang keempat, al-ghaflah, lalai. Yang kelima, al-ghurur, terpedaya. Inilah penyakitnya, penyakit hati yang bisa merusak kesuciannya. Nah, kalau mau diterangkan al-jahlu saja kita mau terangkan. Itu al-jahlu itu terbagi berapa? Ada ulama pernah ditanya, masih adakah lebih parah daripada kebodohan? Ulama itu ada. Apa itu? Al-jahlu bil jahli. Dia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bentuk ketidaktahuannya ini ada lagi retasannya. Ya apa itu? Pura-pura dia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu? Dan pura-pura dia tahu, padahal dia tidak tahu. Nah, sekarang mari kita melihat di mana penyakit hati ini, al-jahlu, kata Al-Quran. Sudah pernah kita angkat ayat ini, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi. Namanya al-jahlu, kebodohan, artinya tidak tahu, kan? Dengan berbagai macam model-modelnya. Apakah dia tidak tahu tentang apa yang dia tidak tahu, atau pura-pura dia tidak tahu, itu masuk al-jahlu itu. Nah, tidak tahu. Nah, Al-Quran berkata, wa qala allazina la ya'lamun. Berkatalah orang yang tidak tahu, orang bodoh ini, orang dulu. Apa katanya? Laula yukallimullah.
kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada kami? Di sini letak kebodohannya hati ini. Kenapa? Karena tidak pernah mendengarkan suara-suara Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Pernahkah kita sepi? Pernahkah kita berada pada ruang yang kosong dari suara-suara Allah? Kalau kita merasa pernah ada di situ, kotor hati ini. Kotor hati itu. Kalau kotor, mengapa kita tidak sucikan? Mensucikannya, telusuri, gunakan ilmu-ilmunya untuk itu. Karena kalau kita membiarkan kotor, maka sampai hari akhirat kotor terus. Kotor terus. Wa qala allazina la ya'lamun, berkatalah orang dulu, kenapa Allah tidak pernah berbicara kepada kita? Maka saya mengatakan, adakah ruang, adakah waktu yang pernah kita lalui atau yang sedang kita lalui tanpa mendengarkan suara-suara Tuhan? Nah, ada. Kalau ada yang menyangka ada, itu hati yang kotor itu. Inilah al-jahlu wa qala allazina la ya'lamun. Itu Al-Quran berkata begitu. Bantama kita Al-Quran. Dalam praktek kehidupan kita, apakah semua yang kita lihat tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak mendengarkan suara-suara Allah di situ? Apakah yang kita semua dengar tidak mendengarkan suara-suara Allah di situ? Apakah yang semua kita bayangkan, kita hayalkan tidak menghadirkan suara-suara Allah di situ? Kalau tidak mampu, wa qala allazina la ya'lamun, kita dikategorikan orang bodoh. Al-Quran yang berkata begitu. Nah sekarang, mari kita tanya, salahkah cara berpikirnya orang sufi seperti ini? Tolong diangkatkan, kalau disampaikan kalau ada yang salah. Adakah? Di mana letak salahnya cara berpikirnya orang sufi? Dengan cara berpikir menghadirkan, mendengarkan suara-suara Tuhan dalam setiap saat, tidak ada jeda. Inilah yang dikategorikan sebagai zikir mutlak. Itulah dikatakan zikir mutlak. Zikir mutlak adalah zikir yang tak berjeda. Zikir yang tidak ada jedahnya, tidak ada sekatnya. Tidak ada sekat waktu, tidak ada sekat tempat. Terhindarlah orang ini. Kalau lebih banyak kita lakukan zikir-zikir muqayyad, tidak salah. Tidak salah. Tapi muqayyad berbatas. Karena memang zikir terbagi dua itu, muqayyad dan mutlak. Salat itu salah satu bentuk zikir muqayyadah. Salat. Kenapa? Berbatas enggak salat itu? Berbatas. Di mana batasnya? Kalau mulai Allahu Akbar sampai mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu batasnya. Jadi kalau berhenti itu berhenti temaki berzikir. Nauzubillah. Apakah kita selesai sholat berhenti temaki kesadaran bertuhan tak? Berarti kita hanya menghargai zikir muqayyad. Makanya saya sering bertanya, sama jika kesadaran bertuhan tak ketika kita sholat dengan di luar sholat? Yang dituntut adalah zikir mutlak dan zikir muqayyad. Mengucapkan la ilaha illallah, zikir apa itu? Muqayyad. Berbatas. Berbatas. Kapan mulainya batasnya? Kita bilang la
Berakhirnya apa? Illallah, berakhir itu titik. Apakah setelah berhenti mengucapkan la ilaha illallah berhenti kesadaran bertuhan tak? Tidak bisa. Karena itu namanya zikir muqayyad. Zikir mutlak tidak ada sekatnya, tidak pernah boleh berhenti. Tidak ada kata berhenti di situ. Siapa yang tuntut ini? Ilmu tasawuf. Karena kalau kita berhenti dalam posisi zikir mutlak, maka kita akan terjebak. Berkatalah orang-orang bodoh, karena berhenti melihat, mendengarkan suara Tuhannya. Qala allazina la ya'lamun. Saya kira ini saja dulu. Baru pengantarnya kita. Nanti lain kali lagi kita sambung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.